Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Qurratu Ain dari Pendidikan Matematika 2021 C asal Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuktian teorema garis bagi sudut, teorema sisi-sisi-sisi, dan teorema garis sumbu. Yang pertama adalah teorema sisi-sisi-sisi. Ketahui kesesuaian antara dua segitiga atau antara segitiga dan dirinya sendiri. Jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian kongruen, maka kesesuaian itu adalah kongruensi. Dari teorema tersebut kita dapat mengetahui bahwa ada ketiga pasang sisi yang bersesuaian antara segitiga ABC dan DDF adalah kongruen. Kedua, kita buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Pembuktiannya, pertama, buat sinar AG dengan G berseberangan dengan B, sedemikian sehingga besar sudut CAG sama dengan besar sudut FDE. Hal itu sesuai dengan postulat konstruksi sudut, sehingga sudut CAG kongruensi dengan sudut FDE. Lalu buat titik pada AG sedemikian sehingga AH sama dengan DE, sehingga AH kongruensi dengan DE. Berdasarkan postulat sisi sudut sisi, yaitu jika dua sisi dan sudut apit pada segitiga pertama kongruen dengan dua sisi dan sudut apit pada segitiga kedua, maka kedua segitiga itu kongruen. Berarti sesuai dengan yang sedang kita kerjakan ini, segitiga AHC kongruensi dengan segitiga DEF. Karena sisi AC sama dengan sisi DF, lalu sisi DE sama dengan sisi AH, lalu sudut CAG sama dengan sudut FDE. Akibatnya HC pasti kongruen dengan EF karena sisi yang bersesuaian. Lalu jika AB kongruensi dengan DE dan AH kongruensi dengan DE, maka pasti AB kongruensi dengan AH. Dan jika BC kongruensi dengan EF dan HC kongruensi dengan EF, maka BC kongruensi dengan HC. Lalu buat sinar BH dan sinar AC berpotongan di C, sehingga segitiga BAH dan segitiga BCH adalah segitiga sama kaki. Karena kita tahu sisi AB sama dengan sisi AH, maka ABH adalah segitiga sama kaki. Dan untuk sisi BC sama dengan sisi CH, maka segitiga BCH adalah segitiga sama kaki. Oleh karena itu, sudut ABH dan sudut AHB adalah kongruen. Dan sudut HBC kongruen dengan sudut BHC. Kongruen berarti besarnya adalah sama, maka besar sudut AHB sama dengan besar sudut ABH, dan besar sudut HBC sama dengan besar sudut BHC. Berdasarkan kongruensi tersebut, maka besar sudut ABH ditambah besar sudut HBC sama dengan besar sudut AHB ditambah besar sudut BHC. Kita tahu bahwa besar sudut ABH ditambah besar sudut HBC adalah besar sudut ABC jika digabung. Dan besar sudut AHB ditambah besar sudut BHC sama dengan besar sudut AHC. Maka besar sudut ABC sama dengan besar sudut AHC. Kita dapat menyimpulkan bahwa segitiga ABC kongruensi dengan segitiga AHC. Mengapa? Karena berdasarkan postulat sisi sudut sisi, dalam segitiga ABC dan segitiga AHC, sisi AB sama dengan sisi AH, sisi BC sama dengan sisi CH, dan sudut ABC sama dengan sudut AHC. Lalu langkah terakhir, jika segitiga AHC kongruen dengan segitiga DEF dan segitiga ABC kongruen dengan segitiga AHC, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Ini menggunakan sifat transitif. Jadi pembuktian di sini bernilai benar. Untuk pembuktian yang kedua, yaitu pembuktian garis bagi sudut. Jika diketahui ada segitiga ABC, lalu buktikan ada sinar BD sebagai garis bagi sudut ABC dan sinar BD merupakan tunggal. Bukti. Yang pertama, pilih titik A dan C pada sisi berbeda dari sudut ABC sedemikian sehingga BA sama dengan BC. Ini menggunakan teorema penempatan titik.
Karena setiap ruas garis mempunyai tepat satu titik tengah, maka titik D kita buat sebagai titik tengah dihubungkan dengan titik B menjadi BD. Dengan begitu, segitiga ABD kongruensi dengan segitiga BCD. Mengapa? Karena berdasarkan postulat sisi-sisi dari segitiga ABD dan segitiga BCD yang bersesuaian, yaitu sisi BA sama dengan sisi BC, sisi BD sama dengan sisi DB, lalu sisi AD sama dengan sisi DC. Karena D merupakan titik tengah, maka AD dan DC adalah sama panjang. Akibat kongruensi segitiga tersebut, maka sudut ABD kongruensi dengan sudut CBD, sehingga garis BD merupakan garis bagi sudut ABC. Jika kita umpamakan besar sudut ABH itu sama dengan R, maka besar sudut ABD dan besar sudut CBD itu sama dengan R/2. Berdasarkan postulat konstruksi sudut, BD merupakan satu-satunya sinar sedemikian sehingga besar sudut ABH sama dengan R/2. Ini menyimpulkan bahwa garis BD merupakan garis bagi dan tunggal. Pembuktian yang ketiga yaitu pembuktian garis sumbu. Jika diketahui garis L adalah garis sumbu AB dan C merupakan titik tengah garis AB, maka buktikan jika P sebarang titik pada L, maka PA sama dengan PB, dan buktikan bahwa jika QA sama dengan QB, maka Q adalah titik pada L. Pertama, buat titik P pada sebarang garis L. Maka akan terjadi dua kemungkinan, jika P sama dengan C dan jika P tidak sama dengan C. Jika P sama dengan C, maka PA sama dengan PB. Dan jika P tidak sama dengan C, maka PC garis PC akan kongruensi dengan dirinya sendiri. Lalu kita ketahui bahwa C adalah titik tengah AB sehingga AC pasti kongruensi dengan CB. Lalu karena garis L merupakan garis sumbu, maka sudut PCA dan sudut PCB merupakan sudut siku-siku garis sumbu tersebut. Lalu dengan melihat pada langkah 3, 4, dan 5 serta postulat sisi sudut sisi, maka segitiga PCA kongruensi dengan segitiga PCB. Akibat dari kongruensi tersebut, garis PA sama dengan garis PB. Jadi pertanyaan pertama, jika P sebarang titik pada L, maka PA sama dengan PB merupakan pernyataan yang bernilai benar. Pernyataan yang kedua, yakni jika QA sama dengan QB, maka Q titik pada L. Langkah pertama, buat titik Q dalam bidang E sedemikian sehingga QA sama dengan QB, sehingga timbul dua kemungkinan, yaitu pertama, Q terletak pada garis AB atau Q tidak terletak pada garis AB. Jika Q terletak pada garis AB, maka pasti Q adalah titik C tersebut, Q sama dengan C. Lalu jika Q sama dengan C, maka Q terletak pada garis L. Sedangkan kemungkinan kedua, jika tidak pada garis AB, maka kita buat garis yang melalui titik Q dan titik C. Sesuai yang diketahui bahwa CA itu kongruensi dengan CB, lalu garis QA kongruensi dengan garis QB sesuai langkah yang pertama. Lalu garis QC kongruensi dengan garis CQ karena berkongruensi dengan dirinya sendiri. Berdasarkan postulat sisi-sisi dan langkah nomor 5, maka segitiga QCA kongruensi dengan segitiga QCB. Hal itu mengakibatkan sudut QCA kongruensi dengan sudut QCB. Karena tadi diketahui bahwa sudut PCA dan sudut PCB merupakan sudut siku-siku, maka sudut QCA dan sudut QCB juga merupakan sudut siku-siku. Sehingga garis QC akan tegak lurus dengan garis AB. Karena tegak lurus adalah ketika dua garis tersebut membentuk sudut 90 derajat. Karena garis QC tegak lurus dengan garis AB dan garis L yang merupakan garis sumbu AB yang pasti tegak lurus, maka garis QC dan garis L adalah garis yang sama. Kita dapat simpulkan bahwa titik Q merupakan titik
yang terletak di garis L. Sehingga pernyataan tentang jika Ki A sama dengan Ki B, maka Ki terletak pada garis L merupakan pernyataan yang bernilai benar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.